Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Raditu billahi robba wa bil islami dina rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat surga di bawah podcast yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, di hari ini kita masih diberikan kesehatan iman dan Islamnya, dan insya Allah kita akan segera melaksanakan hari raya kemenangan, yaitu Idul Fitri. Sahabat surga di bawah podcast yang dirahmati Allah, kelak di padang mahsyar ada suatu telaga yang bernama Telaga Al-Kautsar. Apakah Telaga Al-Kautsar tersebut? Telaga Al-Kautsar adalah telaga atau haud adalah tempat berkumpulnya seluruh air, dan air itu bersumber dari surga dan itu digunakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ada riwayat berkata, ini faratukum ala hausi man maro ala sariba wa man sariba lam yakun abada. Saya menunggu kalian di telaga tersebut, dia akan meminumnya, dan barang siapa yang minumnya, dia tidak akan kehausan di padang mahsyar kelak. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan hal tersebut coba kita mengimplementasikan sunnah-sunnah apa saja yang bisa kita lakukan di hari raya Idul Fitri. Yang pertama adalah disunahkan untuk mandi sebelum hari raya Idul Fitri. Ada seseorang yang bertanya kepada Ali, "Ya Ali, bagaimana tentang mandi?" Ali menjawab, "Mandilah seperti biasanya." Lalu seseorang itu bertanya kembali, "Bukan maksud seperti itu, tapi mandi yang dianjurkan oleh syariat Islam." Yaitu Ali menjawab, "Oh, mandilah pada saat Idul Fitri, Idul Adha, dan menjelang sholat Jumat." Dan hadis tersebut pun disahihkan an Nafi'i an Abdillah Umaro kana yabtasilu yauma fitri qablu an yaqbilu illa musola. Dari Nafi berkata, Abdullah bin Umar biasa mandi di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat pergi ke tanah lapang atau masjid. Lalu sunnah yang kedua yaitu berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ada riwayat Nabi pun berkata, "Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbahu yalbasuha lil ibadini wa yaumal jum'ah." Yang artinya Nabi SAW memiliki jubah khusus yang dipakai di hari Jumat, di hari raya Idul Fitri, dan hari raya Idul Adha. Dan di sini benar sahihnya bahwa memang dianjurkan untuk di hari raya tersebut kita menggunakan pakaian terbaik. Dalam hal ini tidak usah baru, tetapi yang penting terbaik itulah yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ada suatu cerita, pada saat itu ada sahabat Nabi yang di suatu pasar dia membeli jubah yang bagus, yang berbahan dari sutra. Pada saat itu sahabat Nabi menganjurkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, belilah jubah ini bagus, cocok buat kamu untuk pada saat dipakai di hari raya." Dan Nabi pun menjawab, "Innama hadhil libasu man la haula lahu." Pakaian seperti ini membuat seseorang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Dan maksud tersebut di atas adalah pakaian yang tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW bagi laki-laki adalah yang berbahan sutra. Dan barang siapa yang memakai bahan sutra, kelak insya Allah tidak dapat syafaatnya dari Muhammad SAW. Sunnah selanjutnya yaitu adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Karena Rasulullah SAW la ya'du yaumal fitri hatta ya'kula wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a faya'kula min udiyah. Dan artinya Rasulullah SAW berangkat sholat Idul Fitri selalu memakan sebelum berangkat, tetapi pada sholat Idul Adha beliau memakan setelah sholat Idul Adha. Nah, mengapa hal demikian? Rasulullah menganjurkan untuk kita memakan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, bahwa pertanda dikarenakan adanya larangan berpuasa pada hari tersebut, karena memang di hari tersebut tidak
diperbolehkan kita untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri. Yang sunnah yang keempat yaitu bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Allah Ta'ala berfirman, wali tukmilu idata wali takbirallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mengucapkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Dalam hal ini kita selalu bersyukur dan mengucapkan takbir. Dan takbir di sini ada mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 185 yang menunjukkan perintahnya bertakbir itu semenjak selesainya bulan Ramadan, yaitu berarti selesainya setelah ba'da maghrib itu dikumandangkan dengan takbir. Yang itu pertandanya selesainya berpuasa di hari raya, berpuasa di bulan suci Ramadan maksudnya. Lalu sunnah yang selanjutnya yaitu saling mengucapkan at-tahniyah. At-tahniyah yaitu termasuk sunnah yang biasa dilakukan sholat di hari raya Idul Fitri, yaitu mengucapkan selamat. Selamat di sini baiknya dalam berbentuk doa seperti ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan amal kalian. Ucapan seperti itu pun tidak dikenal di masa salaf terlebih dahulu. Ataupun ucapan-ucapan lain yang halnya baik atau maknanya tidak keliru asalkan bisa dipakai, itu pun diperbolehkan. Seperti Id Mubarak yang artinya semoga menjadi Id yang penuh berkah, atau minal aidin wal faizin, semoga kembali dengan meraih kemenangan. Nah, sunnah selanjutnya yang terakhir yaitu adalah melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. An-Jabir qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafa tariq. Dari Jabir radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam berkata, ketika berada di hari raya Id ingin pergi ke tempat sholat, boleh membedakan jalan di antara pergi dan pulang. Nah, mengapa Rasulullah menganjurkan untuk kita pergi dan pulang untuk jalan yang berbeda? Rasulullah berkata, Rasulullah membedakan antara jalan pergi dan pulang adalah agar banyak bagian bumi mana saja yang pernah kita injak untuk beramal soleh, dan kelak suatu saat nanti yang menjadi saksi-saksi kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sana bukanlah tangan atau mulut kita, tetapi saksi-saksi mana saja atau bumi-bumi saja yang pernah kita gunakan untuk beramal soleh. Nah, demikianlah sunnah-sunnah yang dapat kita kerjakan di hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan bertemu di Telaga Al-Kautsar dan dapat meminumnya. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.